Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man abah. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah yang Allah meridhai beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali bagi mereka yang membangkang, yang tidak mau, yang menolak masuk surga. Kemudian sahabat ada yang bertanya, man ya'ba ya Rasulullah? Ya Rasul, adakah orang yang tidak mau masuk surga? Apa iya, kata sahabat Nabi ya? Karena mereka memandang bahwa semua orang pasti ingin masuk surga. Kita beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, taat kepada Rasulullah, endingnya kita mengharapkan menjadi penduduk surga. Nabi mengatakan bahwa semua umatku akan masuk surga. Umatku akan masuk surga, kata Nabi, kecuali man aba, mereka yang tidak mau. Sahabat kemudian heran, apa iya ya Rasul ada yang nggak mau? Man ya'ba ya Rasulullah? Siapa gerangan orang yang nggak masuk surga? Siapakah orangnya yang kok nggak mau menolak masuk surga? Ini kan suatu aneh. Sementara kita semuanya mengharapkan keselamatan dunia maupun akhirat. Nah ini ada orang yang kok nggak mau masuk surga. Sahabat kemudian heran. Nabi simpel jawabannya. Man ata'ani dakhalal jannata. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Sementara mereka yang tidak taat kepadaku, merekalah orang-orang yang tidak mau diajak masuk surga. Mereka menolak untuk diajak masuk surga. Membangkang. Ini maksud dari baginda Rasul, orang yang tidak mau masuk surga. Simple. Man ata'ani, yang taat kepadaku, ya merekalah yang mau masuk surga. Yang membangkang, yang tidak taat kepadaku, mereka lah orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Nah di sini Nabi yang tidak mengatakan bahwa yang taat kepadaku masuk surga, yang gak taat masuk neraka, tidak. Nabi gak sampai hati kemudian memvonis semacam itu. Di awal tadi Nabi katakan bahwa semua umatku akan masuk surga. Nabi gak kemudian tega, yang gak taat ya neraka, tidak. Walaupun ya kita tahu bahwa di akhirat tempat ada dua. Surga, neraka. Tidak masuk surga ya artinya pasti masuk neraka. Tidak masuk neraka ya pastinya akan masuk surga. Tetapi Nabi nggak mengatakan bahwa umatku akan masuk surga tapi bagi mereka yang taat. Yang nggak taat masuk neraka, tidak. Nabi menggunakan bahasa yang halus. Yang taat masuk surga, yang nggak taat berarti dia nggak mau diajak masuk surga. Bukan Nabi memvonis yang nggak taat, yang membangkang mereka akan masuk neraka. Karena Nabi selalu berharap kepada Allah bahwa ingin Nabi itu agar umatnya semuanya masuk surga. Sehingga satu riwayat mengatakan bahwa di akhirat nanti Nabi yang paling sibuk adalah baginda Rasul. Nabi mewanti-wanti menghadang setiap jalan kalau ada umatnya yang masuk ke dalam neraka. Saking tidak maunya itu. Ada umatnya yang satu saja masuk dalam neraka. Sehingga satu hari baginda Rasul pernah agak sedikit melamun ya. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Wahai Muhammad, kenapa engkau seperti resah, gelisah, gundah gulana? Ada apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Bukankah apa yang kau mau, apa yang kau pinta, Allah pasti meridhoi. Muhammad, kau minta apa? Tinggal bilang saja.
Minta harta itu mudah saja. Gunung Jabal Uhud akan dirubah menjadi gunung emas. Kalau kau ingin kaya Muhammad. Kalau kau ingin menjadi seorang raja yang besar itu pun mudah. Satu bumi, satu dunia semuanya bisa mengangkatmu menjadi seorang raja. Kalau ingin perempuan Muhammad itu pun mudah. Katakan saja. Nabi ditawari segalanya, Nabi geleng kepala. Tidak. Aku nggak butuh dunia, aku nggak butuh harta, aku nggak butuh jabatan. Yang membuat aku bahagia bukan itu. Lalu apa Muhammad? Yang membuatku bahagia kalau sampai Allah menyelamatkan seluruh umatku. Yang membuat aku menangis dan bersedih kalau ada satu saja umatku yang masuk ke neraka. Bagi Nabi sangat mendambakan kita umatnya untuk masuk ke dalam surga semuanya. Kullu umati. Semua tanpa terkecuali. Semua umatku kata baginda Rasul akan masuk surga. Tetapi di belakangnya tentu Nabi mengatakan kecuali. Mereka bermaksiat kepadaku. Fakut aba. Hakikatnya mereka lah orang yang tidak mau diajak masuk surga. Naudzubillah. Kita harus berusaha menjadi umat yang ata'ani. Mentaati baginda Rasul. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita mentaati baginda Rasulullah? Sementara orangnya sudah tidak ada di dunia ini. Kita mentaati orang yang masih hidup, ya mudah saja. Kita taat kepada orang tua kita, bapak dan ibu kita. Itu mudah saja, masih hidup. Kita taat kepada pimpinan kita di kantor kita. Itu juga mudah, orangnya masih hidup. Kita taat kepada pemerintah. Itu juga tidak menjadi sebuah kesulitan. Tapi mentaati orang yang sudah meninggal dunia. Seperti baginda Rasulullah. Bagaimana caranya? Kita mentaati Rasulullah. Agar kita menjadi orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah. Pertama, cara mentaati baginda Rasul. Yaitu dengan kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kata baginda Rasul, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Siapa orangnya yang tidak mau melaksanakan sunnahku, falaisa minni, dia tidak termasuk golongan umatku, kata Rasulullah. Siapa yang tidak mau melaksanakan sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan umatku. Lalu umatnya siapa kalau Nabi nggak mengakui? Wallahu a'lam, kita masuk golongan umat siapa? Ya, kita ingin menjadi golongan umatnya baginda Rasul yang bisa Nabi bawa nanti ke surganya Allah. Lalu kita harus mentaati, mentaati sunnahnya. Apa itu sunnah? Dengan bahasa yang mudah, sunnah itu setiap ucapan baginda Rasulullah, tingkah laku Rasulullah, kebiasaan Rasulullah, ketetapan Rasulullah yang itu menjadi sebuah hukum. Hukum yang kedua setelah Al-Quran. Dan kita wajib mentaati itu. Ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ketetapan Rasulullah. Bahkan diamnya Rasulullah pun menjadi sebuah hukum. Yang hukum itu wajib kita taat. Sebagai hukum yang kedua setelah Al-Quran. Al-Quran kita wajib mengamalkannya. Sunnah juga kita wajib mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dua-duanya tidak boleh terpisah satu dengan yang lainnya. Itu cara kita mentaati Rasul dengan kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jangan sampai kemudian kita melaksanakan isi Al-Quran sementara kita menanggalkan sunnah baginda Rasul. Itu hal yang tidak mungkin. Kenapa? Sunnah ini kan fungsinya menjabarkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Kita bisa paham Al-Quran karena adanya sunnah ini. Yang menjabarkan hukum-hukum yang di Al-Quran masih dalam bentuk baku, ya, belum teruraikan. Maka menguraikannya dengan melalui sunnah baginda Rasulullah. Maka cara kita mentaati baginda Rasul, yang pertama mari kita laksanakan sunnah-sunnahnya. Perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Di samping kita mentaati Allah, juga kita mentaati baginda Rasulullah. Satu. Yang kedua, cara kita mentaati Rasulullah adalah dengan kita meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari.
Al-Ahzab ayat 21 menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, telah ada terdapat dalam diri Rasulullah itu uswah, contoh yang baik. Uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi teladan satu-satunya dalam kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tokoh yang patut kita teladani kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh kagum dengan tokoh-tokoh, mungkin tokoh nasional ya, atau tokoh internasional barangkali. Kita kagum dengan Bung Karno, kita mengidolakan Jenderal Sudirman umpama ya. Kita kagum dengan R.A. Kartini, kita kagum dengan Imam Bonjol, para pahlawan kita. Kagum, mengidolakan boleh saja. Mereka adalah pahlawan yang telah berjibaku mengorbankan nyawanya demi untuk kita anak cucunya. Kita boleh kagum dengan mereka, pahlawan-pahlawan kita. Kita boleh mengidolakan mereka. Tapi kemudian jangan sampai mengalahkan kekaguman dan kita mengidolakan melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi adalah satu-satunya pahlawan dunia akhirat kita. Mungkin para pahlawan mereka telah berjasa untuk di dunia. Tapi di akhirat kita membutuhkan pahlawan yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah, yakni baginda Rasul. Maka teladan, contoh yang baik, figur yang layak kita tiru, paling pertama adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru berikutnya tokoh-tokoh yang lain. Kita mengidolakan bapak kita, mengidolakan ibu kita, mengidolakan kiai-kiai kita, boleh. Kita mengidolakan para habaib, boleh. Tapi sebatas mengidolakan dan mengagumi saja. Tapi kalau sudah bicara teladan adalah satu, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ya. Yang ketiga tentu dengan kita mentaati baginda Rasul, caranya kita memperbanyak sholawat. Ini juga luar biasa ya. Sholawat itu ibadah yang sangat ringan, simple, tetapi besar nilai pahalanya. Dan sholawat ini satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Allahnya juga melaksanakan. Allah memerintahkan kita sholat. Apakah Allah ikut sholat? Tidak. Allah menganjurkan kita untuk haji, zakat, puasa. Allahnya nggak ikut puasa, haji, zakat. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, Allahnya pun ikut bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang yang beriman, perbanyaklah kau solawat untuk Rasulullah, untuk baginda Nabi, dan sampaikan salam penghormatan kepadanya. Ini bentuk kita taat kepada Rasul. Harapannya tadi ya, bahwa kita akan menjadi man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepada baginda Rasul, maka adresnya jelas, jannah, surga. Tapi man asani yang dia tidak taat kepadaku, maka mereka ke Nabi fakut abba. Mereka yang nggak mau. Nah, ini pakai bahasa halus sebetulnya ya. Ya semua kita kalau ditanya, kau ingin masuk surga apa neraka? Pasti jawabannya ingin masuk surga. Ya. Jangankan kita orang yang insya Allah selalu beribadah. Orang yang jarang ibadah pun kalau ditanya pengen masuk surga apa neraka, pasti jawabannya pengen masuk surga. Kecuali orang-orang yang bodoh saja. Ya. Sangat teramat bodoh kalau kepada manusia rela masuk ke neraka. Ya. Tidak ada yang berani sanggup menahan azab Allah di neraka. Jadi man asani, yang membangkang, yang tidak mau, yang nggak taat kepada baginda Rasul, fakut abba. Mereka yang sebetulnya menolak masuk surga, tidak mau masuk surga.